Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Di episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah organisasi rahasia yang bekerja menyelamatkan bumi dari kehancuran tanpa diketahui oleh siapapun. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Men in Black yang rilis pada tahun 1997 silam. Film ini disutradarai oleh Barry Sonnenfeld, dibintangi oleh Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, dan beberapa nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Men in Black. Di awal film, kita melihat sebuah mobil van yang melaju cukup kencang di jalanan. Mobil itu mengangkut beberapa pengungsi ilegal. Selang beberapa saat di jalanan, mobil itu dihadang oleh polisi yang memblokir jalan. Seorang petugas kepolisian kemudian menghentikan mobil itu dan menyuruh para pengungsi di dalam mobil itu untuk berbaris. Lalu tiba-tiba datang dua orang bersetelan jas rapi di tempat itu. Mereka mengaku berasal dari agen rahasia pemerintah dan meminta para polisi itu untuk mundur. Kedua orang itu bernama Agen D dan Agen K. Agen K mencoba menanyai para pengungsi yang berbaris di sana satu persatu dengan bahasa Spanyol. Hingga tiba giliran satu orang yang ditanyai. Orang itu nyengir-nyengir saja saat diberi pertanyaan, pertanda orang itu tidak paham bahasa Spanyol. Agen K kemudian menyuruh para pengungsi yang lain untuk masuk ke dalam mobil van dan melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan orang yang mencurigakan itu dia bawa masuk ke dalam semak-semak bersama Agen D. Di dalam semak-semak, Agen K membuka jubah orang yang mencurigakan itu dan ternyata di balik jubah terdapat alien yang bersembunyi. Agen K dan Agen D mengenali alien itu dengan nama Mikey. Mikey adalah seorang narapidana yang kabur dari penjara di luar angkasa. Di saat Agen K bermaksud menangkap Mikey, di belakang mereka terlihat seorang polisi yang penasaran mencoba mengintip. Mikey yang menyadarinya tiba-tiba berbalik dan berlari menuju sang polisi itu dengan penuh amarah. Agen K menyuruh Agen D untuk menembak Mikey, namun Agen D terlihat kesulitan mengoperasikan senjata di tangannya. Karena terlalu lama, Agen K langsung mengambil senjata di sakunya dan menembak Mikey hingga hancur. Sang polisi itu pun bisa diselamatkan meskipun harus terkena cairan ledakan alien. Setelah mendengar suara tembakan, para polisi yang lain pun mendatangi TKP. Di saat para polisi itu berkumpul, Agen K mengeluarkan sebuah alat yang disebut neuralizer dan menyuruh para polisi yang ada di sana memperhatikan alat itu. Agen K lalu memakai kacamata hitam dan memencet neuralizer hingga keluar cahaya yang sangat terang. Neuralizer berfungsi untuk menghapus ingatan. Orang yang melihat cahaya yang keluar dari neuralizer akan lupa dengan kejadian yang baru saja dia alami. Agen K memberi memori palsu dengan berkata bahwa barusan di sana terjadi ledakan gas dan menyuruh para polisi di depannya untuk pergi. Agen K lalu kembali menemui Agen D yang sedang duduk merenung memikirkan sesuatu. Agen D menyadari kalau usianya sekarang sudah tidak muda lagi dan tenaganya sudah tak seperti dulu lagi, sehingga sekarang sudah waktunya dia istirahat. Agen K dengan sedih kembali mengeluarkan neuralizer dan menyalakannya. Di tempat lain, seorang polisi mengejar penjahat yang berlari di jalanan kota. Dengan nebeng truk, polisi itu berhasil menghadang si penjahat dan menjatuhkannya. Penjahat itu sempat mengeluarkan senjata namun sang polisi mampu menangkis dan menjatuhkan senjata itu. Senjata yang jatuh itu kemudian hancur dan menguap tak berbekas. Si penjahat kemudian berhasil kabur kembali. Dia terlihat mampu memanjat dinding dengan mudah. Si polisi terlihat kebingungan, namun dia terus mencoba mengejar sang penjahat dengan masuk ke dalam gedung dan mencoba naik melewati tangga. Di atap gedung, mereka pun bertemu. Si penjahat berkata bahwa seseorang akan datang karena dia gagal menjalankan misinya dan dunia sebentar lagi akan berakhir. Mata si penjahat terlihat bergerak dengan aneh. Lalu kemudian penjahat itu terjun dari atas, bunuh diri. Berpindah di sebuah peternakan di pedesaan, sebuah UFO jatuh menimpa mobil yang terparkir di depan rumah. Si pemilik mobil yang bernama Otong langsung keluar dari rumah dan memeriksa apa yang terjadi. Saat didekati, sebuah benda aneh keluar dari dalam tanah dan menyeret si Otong. Makhluk misterius yang ada di dalam tanah menguliti tubuhnya dan masuk ke dalam tubuh Otong. Dengan gerakan yang aneh, Otong masuk ke dalam rumah dan meminta air dengan gula yang sangat banyak kepada istrinya. Lalu kemudian dengan lahap meminumnya. Wanita yang ada di depannya kebingungan dengan tingkah suaminya. Otong kemudian melakukan hal aneh dan membuat istrinya pingsan. Otong lalu keluar rumah dan mengamankan piring terbang miliknya. Di dalam kantor polisi, terlihat seorang petugas yang barusan mengejar penjahat sampai atas gedung sedang diinterogasi oleh rekannya. Petugas itu bernama James. James ditertawakan karena keterangannya mengenai senjata yang bisa menguap dan mata sang penjahat yang aneh. Sempat terjadi ketegangan. Di saat dua polisi yang menginterogasi pergi meninggalkan ruangan, datang seorang wanita yang bernama Laurel. Dia bertugas di bagian forensik.
Laurel menemukan hal yang aneh di jasad penjahat yang barusan jatuh dari atas gedung dan menyuruh James menemuinya di ruang mayat. Saat berjalan di depan pintu, Laurel terkena neuralizer. Ternyata itu adalah agen K yang mendatangi James. Agen K mempercayai semua keterangan James. Agen K mengajak James untuk menuju toko senjata dan menyuruh James menunjukkan senjata mana yang barusan dia lihat. Sampailah mereka di suatu tempat. James mengenali tempat itu sebagai penadah barang curian. Dia menyuruh agen K menunggu di luar biar dia saja yang masuk menginterogasi pemiliknya. Di dalam, James bertanya kepada si pemilik toko yang bernama Jack Chips mengenai kepemilikan senjata aneh. Chips mengelak, bersikeras kalau dia tidak pernah menjual senjata. Lalu muncul agen K dari belakang, kembali bertanya mengenai senjata sambil menodongkan pistol di tangannya ke arah kepala Chips. Chips masih saja tak mengakui. Agen K yang marah langsung menembak kepala Chips hingga hancur. James yang ada di sana pun kaget dan ketakutan. Sesaat kemudian, Chips bangkit lagi dengan kepala yang bisa tumbuh kembali. Agen K kembali menyuruh Chips untuk menunjukkan senjata-senjata ilegal miliknya. Chips kemudian memencet tombol rahasia miliknya dan seketika muncul senjata-senjata aneh di sekitar mereka. Agen K menyuruh James menunjukkan senjata mana yang barusan dilihatnya. James lalu menunjuk sebuah senjata. Agen K lalu bertanya kepada Chips yang telah berani menjual senjata semacam itu kepada seekor cephalopoda. Agen K bertanya siapa target cephalopoda itu. Chips menjawab kalau dia hanya menjual senjata dan tidak tahu menahu soal itu. Agen K dan James yang mempercayainya kemudian pergi dari toko itu. Di luar toko, agen K mengeluarkan neuralizer dan menghapus ingatan James. Beberapa saat kemudian, agen K dan James terlihat sedang tertawa dan makan di sebuah restoran. James tidak ingat dengan yang barusan dialami. Agen K lalu berpamitan pergi. Dia meninggalkan kartu nama dan menyuruh James untuk menemuinya besok. Di tempat lain, seorang pengusir serangga sedang bekerja di sebuah kandang. Lalu kemudian datang Otong ke tempat itu dan menyerang si pengusir serangga. Otong memasukkan piring terbang miliknya ke dalam mobil si pengusir serangga. Kembali ke tempat James. Kini James sudah sampai di alamat yang ada di kartu nama yang diberikan oleh agen K semalam. James kemudian memasuki gedung itu. Di dalam, dia melihat sudah ada beberapa orang di sebuah ruangan. James kemudian duduk. James penasaran ada apa di sana. Satu orang yang berdiri bernama agen Z. Dia menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti serangkaian tes sederhana. Tes pun dimulai dengan menjawab lembar kertas jawaban. Di saat para peserta di sana kesulitan karena posisi mereka tidak nyaman, James dengan santai menyeret satu-satunya meja yang ada di sana dan digunakan untuk menjawab soal dengan santai. Tes kedua pun bergulir. Tes itu adalah tes menembak sasaran. Di dalam kegelapan muncul patung-patung alien. Para peserta yang lain langsung menembaki patung-patung alien itu, namun tidak dengan James. Dia masih memeriksa dengan seksama, hingga akhirnya dia menembak sebuah objek. Berbeda dengan yang lain, James tidak menembak patung-patung alien karena menurutnya alien-alien itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Para alien itu sedang melakukan aktivitas biasa. Ternyata, James malah menembak patung anak kecil yang menurutnya paling mencurigakan. Karena anak kecil itu dengan santainya hangout dengan para alien sambil memegang buku fisika kuantum yang terlalu rumit untuk ukuran anak kecil. James menganggap anak itu pasti merencanakan sesuatu yang mengerikan. Agen Z kemudian menyuruh peserta yang lain melanjutkan tes berikutnya, yaitu tes penglihatan. Sedangkan James diajak oleh agen K menuju tempat lain. Agen K menjelaskan sejarah berdirinya organisasi Men in Black yang bertugas membangun kontak dengan ras yang bukan berasal dari bumi sejak tahun 1950. Yang kemudian alien pertama berhasil melakukan kontak di tahun 1961. Agen K menjelaskan, para alien yang datang ke bumi kebanyakan adalah pengungsi antar galaksi. Mereka ingin berlindung di zona non-politik untuk makhluk yang planetnya telah musnah. MIB mengurus semua berkas dan identitas para alien itu di bumi. Agen K menunjukkan sebuah foto UFO asli yang ada di pekan raya kota. Awalnya James tidak percaya dengan yang dikatakan oleh agen K. Agen K lalu menawarkan kopi kepada James. Di saat agen K memasuki dapur untuk membuat kopi, James melihat beberapa alien pembuat kopi ada di sana. Dia pun kaget dan kebingungan. Di luar, agen K menjelaskan kalau di bumi ada banyak sekali alien. Kebanyakan mereka cukup baik dan beraktivitas seperti biasa. Agen K mengajak James bergabung dengan MIB dengan syarat memutuskan kontak dengan semua manusia. Tidak ada yang tahu kamu ada dimanapun. Agen K memberi waktu kepada James untuk berpikir hingga besok. Keesokan harinya, James kembali menemui agen K di markas MIB. Agen K mengajak James ke sebuah ruangan aula besar MIB. Di sana terlihat ramai sekali seperti bandara. Terdapat petugas yang mendata alien yang masuk dan keluar dari bumi secara resmi. Agen K menjelaskan bahwa MIB adalah organisasi swasta dan tidak terkait dari pemerintah.
MIB mendapat dana dari hak paten beberapa alat canggih yang didapat dari teknologi luar angkasa seperti Velcro, microwave, mesin sedot lemak, dan masih banyak lagi. James tidak sengaja menyentuh bola aneh di sampingnya. Bola itu meluncur dengan kecepatan tinggi dan mengacaukan seisi ruangan. Beruntung Agen K dapat menangkap bola itu kembali. Agen K memperlihatkan dua alien yang bekerja di MIB sedang melakukan observasi mengawasi semua aktivitas alien yang ada di bumi. Lalu datang Agen Z menyuruh James memakai setelan terakhir yang akan dia pakai dalam hidupnya. Sementara itu, Agen K menghapus semua rekam identitas James. James juga menghapus sidik jari di tangannya. Agen K menghapus nama James dan menggantinya dengan inisial G. Di tempat lain, seorang pria dengan membawa kucing peliharaannya terlihat keluar dari toko perhiasan miliknya dan berjalan menuju suatu tempat. Otong ternyata tiba di tempat itu dan mengikuti pria tersebut. Di dalam MIB, Z mendeteksi adanya alien yang kabur. Izin yang diberikan tidak memperbolehkan alien itu keluar dari Manhattan, tetapi alien itu malah pergi jauh keluar kota. Agen Z menugaskan Agen K dan Agen C mengejar alien tersebut. Agen K dan Agen C langsung masuk ke dalam mobil dan melesat. Berpindah di sebuah restoran, terlihat pria pemilik toko perhiasan yang tadi membawa kucingnya terlihat berbincang-bincang dengan temannya yang berbadan tinggi. Si pria berbadan tinggi itu pun berkata kalau mereka dalam bahaya besar dan bermaksud mengajak untuk pergi meninggalkan bumi. Di saat pesanan makanan mereka datang, ternyata pelayan yang membawa makanan itu adalah si Otong yang sedang menyamar. Otong menyengat dua orang itu hingga tewas dan mengambil benda yang ada di atas meja lalu kabur. Berpindah di jalanan, Agen K dan Agen C menghentikan sebuah mobil. Agen K meminta surat-surat dari si pengemudi mobil yang bernama Rich. K pun bertanya kenapa Rich terlihat buru-buru meninggalkan Manhattan. Ternyata di bangku belakang, istri Rich terlihat hendak melahirkan. Agen K lalu melanjutkan perbincangannya dengan Rich dan menyuruh Agen C mengatasi istri Rich yang akan melahirkan. Dengan susah payah, Agen C akhirnya menangkap bayi alien yang baru lahir itu. Di dalam mobil, Agen K terlihat cemas dan bingung. Dia berpikir apa yang membuat Rich terburu-buru pergi ingin meninggalkan bumi dengan keadaan membawa bayi yang baru lahir yang berisiko saat melakukan lompatan antar galaksi. Agen K kemudian mencari informasi di tabloid pinggir jalan. Di sebuah surat kabar, Agen K menemukan berita mengenai Otong sehari sebelumnya. Agen K dan Agen C langsung menuju rumah Otong. Di sana mereka berdua disambut oleh istri Otong. Wanita itu menjelaskan tentang perilaku aneh Otong saat kejadian. Ia meminta minum air gula yang banyak. Agen K kemudian mengeluarkan neuralizer dan menghapus ingatan wanita itu. Di luar, Agen K memeriksa tanah jejak spektral pendaratan UFO yang merasuki Otong. Sana Agen C bertanya kapan dia bisa punya neuralizer seperti punya Agen K. Agen K lalu menjawab nanti kalau Agen C sudah dewasa. Setelah beberapa saat, Agen K menyadari kalau alien yang saat ini dia hadapi adalah alien serangga. Agen K menjelaskan kalau serangga ini sangat berbahaya. Dengan adanya serangga ini berkeliaran di kota, Agen K mengajak Agen C mengawasi kamar mayat. Di dalam kamar mayat kota, Agen K dan Agen C bertemu dengan Laurel yang bekerja mengautopsi mayat di sana. Agen K dan Agen C mengaku berasal dari Dinas Kesehatan Pusat dan bermaksud memeriksa beberapa mayat. Laurel menunjukkan beberapa mayat yang terlihat aneh. Lalu datang seekor kucing di dekat mereka. Laurel menjelaskan kalau kucing itu datang bersama dua mayat yang baru datang ini. Di saat mereka sedang sibuk memeriksa, Agen C menemukan suatu hal yang aneh. Agen C menarik kuping mayat pria di depannya dan terjadi hal yang mengejutkan. Wajah pria itu membelah. Di dalamnya terdapat alien kecil yang sekarat. Sebelum mati, alien itu berkata untuk mencegah perang, galaksi itu ada di sabuk Orion. Agen K lalu menyadari kalau alien yang mati itu adalah pangeran kerajaan Arquillian dan kaum Arquillian pasti tidak akan suka mendengar berita ini. Agen K lalu menghilangkan ingatan Laurel dan meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Otong mencoba membuka benda yang dicurinya dari tangan Arquillian tadi. Setelah susah payah dibuka, ternyata isinya hanya berlian biasa. Otong terlihat marah. Agen J dan Agen K kembali ke dalam markas MIB. Di dalam markas, Agen C menjelaskan kalau tidak ada galaksi di dalam sabuk Orion. Sabuk Orion hanya terdiri dari 3 bintang saja dan galaksi sangatlah besar, terdiri dari jutaan bintang. Agen J menjelaskan kalau dia tidak mengarang dengan apa yang dikatakan oleh Arquillian sebelumnya. Sementara itu Agen K memperhatikan kegiatan seorang wanita melalui satelit. Agen C kemudian menyuruh Agen K dan Agen C berkumpul. Dia menyadari para alien berbondong-bondong pergi meninggalkan bumi. Mereka bertiga pun penasaran. Setelah memeriksa melalui satelit, mereka menyadari ada pesawat tempur milik bangsa Arquillian mendekati bumi. Pesawat itu mengirim sebuah pesan. Agen C menyuruh Agen C dan Agen K bersiap-siap dan melengkapi diri dengan persenjataan.
Agen K mengambil senjata yang cukup besar, sedangkan Agen C mendapat pistol mini berbentuk aneh. Di dalam toko perhiasan milik alien Arquillian yang mati tadi, terlihat Otong memasuki toko itu dan mengacak-acak barang yang ada di sana. Otong lalu melihat kalung di leher kucing milik alien yang mati itu. Ternyata benda yang Otong cari ada di sana. Sesaat setelah Otong keluar dari dalam toko, Agen K dan Agen C datang di tempat itu memeriksa toko yang sudah porak-poranda. Saat sedang memeriksa, Agen C mendengar suara tembakan. Ternyata itu berasal dari Otong. Agen C berusaha menembak Otong. Ternyata meskipun kecil, senjata milik Agen C menghasilkan ledakan yang sangat kuat sampai-sampai Agen C terlempar saat menembakkannya. Otong sanggup kabur menaiki mobil derek curian. Agen C terlihat panik karena menurutnya ada kapal perang alien di atas bumi yang bersiap-siap menghancurkan bumi dan dia harus menghentikannya. Agen K mencoba menenangkan Agen C dan berkata kalau setiap saat selalu ada pesawat tempur alien atau wabah antar galaksi datang ingin membinasakan kehidupan bumi. Tugas MIB adalah memastikan manusia-manusia yang ada di bumi tidak menyadarinya dan melanjutkan hidup mereka seperti biasa selagi mereka bekerja mengatasi para alien tersebut. Otong berhasil kabur, namun Agen K berhasil menyita pesawat milik Otong. Di dalam markas, Agen Z berhasil menerjemahkan pesan yang dikirim pesawat tempur bangsa Arquillian. Mereka meminta MIB untuk mengantarkan galaksi milik mereka. Di jalanan, si Otong bertanya kepada orang di pinggir jalan di mana mereka menyimpan para mayat. Orang itu kemudian menunjukkan letak kamar mayat. Otong pun pergi menuju kamar mayat. Di tempat lain, Agen K mengajak Agen C untuk mencari tahu galaksi yang dimaksud oleh bangsa Arquillian dengan menemui seseorang yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam politik antar galaksi. Agen K berharap alien yang akan dia temui ini belum kabur pergi meninggalkan bumi. Sesampainya di tempat yang mereka tuju, ternyata alien yang Agen K cari berwujud seekor anjing. Alien itu bernama Frank. Agen K bertanya mengenai kenapa bangsa Arquillian ingin menghancurkan bumi. Frank awalnya tak mau menjawab dan bersikeras akan pergi meninggalkan bumi karena pesawatnya telah menunggu. Agen K lalu memaksa Frank untuk buka mulut dengan mengocoknya. Frank yang geli lalu menjawab kalau Arquillian yang barusan mati bukan Arquillian biasa. Dia adalah seorang penjaga galaksi. Bangsa Arquillian pikir dia akan aman di bumi, namun ternyata tidak. Frank menjelaskan kalau galaksi yang dimaksud merupakan sumber energi subatom terbaik di alam semesta. Jika para serangga berhasil mendapatkan galaksi itu, maka bangsa Arquillian terancam binasa dan galaksi itu ada di bumi. J mengatakan kalau galaksi itu terdiri dari jutaan bintang, mana mungkin ada di sini. Frank melanjutkan kalau meskipun terdiri dari jutaan bintang, bukan berarti ukurannya tidak bisa kecil. Frank menjelaskan kalau galaksi yang dimaksud berukuran sebesar kelereng atau bros. Agen K kemudian melepaskan Frank untuk pergi. Setelah memperhatikan kucing yang ada di atas gedung, Agen C menyadari kalau benda yang dimaksud galaksi ada di kalung kucing milik alien Arquillian yang mati. Di dalam kamar mayat, Laurel memperhatikan kalung di leher kucing yang ternyata bernama Orion itu. Dan benar sekali, di dalam kalung milik Orion terdapat galaksi di dalamnya. Beberapa saat kemudian di depan kamar mayat, datanglah si Otong. Dia bertanya kepada resepsionis, kemarin ada mayat yang datang ke sana. Itu adalah sahabatnya. Si Otong ingin menemui mayat itu. Otong terlihat marah karena resepsionis itu terus memukul serangga kecil di depannya. Lalu di luar, datanglah Agen K dan Agen C di kamar mayat tersebut. Agen C akan masuk sendirian dan menyuruh Agen K untuk menunggu di luar karena Agen C tidak ingin Agen K menyinari Laurel menggunakan neuralizer terus-menerus karena itu bisa merusak otak Laurel. Di dalam, Agen C menemui Laurel dan bertanya mengenai kucing milik mayat yang baru kemarin datang di sana. Agen C ingin membawa kucing itu karena kucing itu adalah saksi pembunuhan. Laurel menjawab kalau dia tidak tahu kucing itu ada di mana, dia malah menawarkan untuk membawa dirinya saja. Laurel berkata kalau dia sangat ingin pergi dengan Agen C saat ini juga. Agen C bertanya, kenapa begitu? Laurel menjawab, karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Agen C menyuruh Laurel untuk sabar, tetapi Laurel bersikeras ingin menunjukkannya kepada Agen C. Di dalam ruang resepsionis, Agen K menyadari kalau sang resepsionis tertempel di langit-langit. Itu adalah kelakuan si alien serangga. Di dalam ruang mayat, akhirnya Agen C sadar, ada yang aneh. Dari bawah ranjang, Otong muncul dengan meraih kucing Orion yang ada di dekat mereka. Otong menyandra Laurel di depan Agen K dan Agen C. Otong berhasil mendapatkan kalung galaksi itu. Otong membawa Laurel untuk kabur. Di luar, Otong mencuri sebuah taksi, lalu mengancam Laurel untuk menunjukkan jalan menuju suatu tempat di dalam gambar. Taksi itu pun melaju dengan kencang. Di dalam taksi, Otong menelan liontin galaksi yang berhasil dia dapatkan. Agen K dan Agen C kembali ke dalam markas. Agen K menyuruh petugas yang lain mendeteksi jalur lalu lintas para alien.
Dia tidak ingin ada alien yang pergi meninggalkan New York. Di dalam markas, terlihat kapal perang bangsa Arquillian menembak bumi di bagian kutub utara. Itu adalah tembakan peringatan. Agensi menjelaskan setelah tembakan peringatan, mereka memiliki kesempatan 1 jam untuk mengembalikan galaksi milik mereka atau bumi akan musnah. Karena bangsa Arquillian tidak ingin para serangga memiliki liontin galaksi, mereka terpaksa menghancurkan planet tempat liontin galaksi berada. Agensi dan Agen K memeriksa sisa-sisa pesawat alien yang masih ada di bumi. Ternyata semua pesawat alien itu sudah pergi karena ketakutan. Lalu Agen C menyadari ada pesawat yang belum pergi, yaitu pesawat alien yang ada di Pekan Raya Kota. Dan benar saja, Otong membawa Laurel menuju Pekan Raya Kota. Di belakang, Agen K dan Agen C mengendarai mobil yang ternyata memiliki kecepatan super menuju Pekan Raya Kota. Di dalam Pekan Raya, Otong berusaha menaiki tiang menuju pesawat. Laurel berhasil lepas dari genggaman Otong, namun Otong akhirnya berhasil memasuki pesawat UFO tersebut dan mulai terbang. Di bawah, Agen K dan Agen C berusaha menembak pesawat yang dinaiki Otong dan berhasil. Pesawat itu meledak dan jatuh tepat di depan Agen K dan Agen C. Otong pun keluar dari dalam pesawat sambil marah-marah. Otong kemudian meletakkan tangan di belakang kepalanya. Ternyata alien serangga di dalam tubuh Otong keluar memperlihatkan wujud aslinya yang cukup besar. Serangga itu memakan senjata milik Agen K dan Agen C dan membuat Agen K dan Agen C terlempar. Agen K memiliki ide untuk memasuki tubuh serangga itu dan mengambil senjata miliknya kembali. Agen K menyuruh Agen C menghalau serangga itu untuk tidak kabur. Agen K kemudian memancing serangga itu untuk memakannya. Dan tanpa basa-basi, serangga itu langsung memakan Agen K. Di luar, Agen C mencoba menahan si serangga yang berusaha kabur menuju pesawat UFO yang satunya. Serangga itu mampu menumbangkan Agen C dan melanjutkan pergi menuju pesawat. Laurel kemudian berhasil turun dan memperhatikan aksi Agen C. Agen C lalu memiliki ide. Dia menginjak kecoa yang berkeliaran di bawahnya. Hal itu membuat sang alien serangga itu pun tak terima. Alien itu kemudian turun ke bawah untuk menghajar Agen C. Di saat serangga itu akan menghajar Agen C, Agen K menembakkan senjatanya dari dalam perut alien serangga itu dan membuat tubuh alien serangga itu pun hancur. Agen K berhasil keluar dengan selamat dan Agen C berhasil mendapatkan galaksi milik bangsa Arquillian. Agen K menelpon Agen Z dan memberitahu bahwa galaksi milik bangsa Arquillian berhasil didapatkan. Dan akhirnya bumi pun selamat. Di sana Agen K dan Agen C berbincang-bincang. Dari belakang terlihat alien serangga itu ternyata masih hidup. Alien serangga itu melompat untuk menerkam Agen K dan Agen C. Tak disangka serangga itu meledak. Ternyata serangga itu ditembak oleh Laurel yang masih ada di sana. Di depan markas, Agen C meminta kepada Agen K untuk tidak menyinari Laurel. Karena Laurel telah membantu mereka. Tetapi Agen K tetap mengeluarkan neuralizer dari sakunya. Agen K menjelaskan kalau bukan Laurel yang ingin dia hapus ingatannya, tetapi dirinya sendiri. Agen K ingin pensiun karena dia sudah lelah. Ternyata Agen K melatih Agen C bukan untuk menjadi rekannya, tetapi penggantinya. Agen K lalu menyerahkan neuralizer ke tangan Agen C dan menyuruh Agen C menghapus ingatannya. Keesokan harinya, Agen C membaca koran yang berisi berita tentang seorang pria yang terbangun setelah mengalami koma selama 35 tahun. Itu adalah Agen K dan istrinya. Dan saat ini yang menjadi partner Agen C adalah Laurel atau Agen L. Lalu kamera bergerak menjauh keluar dari bumi menuju angkasa dan ternyata galaksi yang kita huni berada di dalam kelereng yang sedang dimainkan oleh alien super besar. Dan berakhirlah alur cerita film MIB ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!